Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratu Kairunisa dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik, uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T dikurang 1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Untuk uji autokorelasi kali ini, saya akan menggunakan uji Darwin-Watson atau DW dan juga uji Rantes. Selanjutnya yang pertama akan membahas dulu tentang uji autokorelasi Darwin-Watson. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Darwin-Watson atau uji DW, dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika D atau Darwin-Watson lebih kecil dari DL atau Darwin-Lower atau lebih besar dari 4 dikurang DL, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Lalu, jika D atau Darwin-Watson terletak antara DU atau Darwin Upper dan saya ulangi, dan 4 dikurang DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Selanjutnya, jika D atau Darwin-Watson terletak antara DL atau Darwin Lower dan DU atau Darwin Upper, atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Oke, kita akan langsung saja buka SPSS-nya. Pertama, kita akan import datanya terlebih dahulu. Excel, lalu kita akan memakai data sekunder. Kalau sudah, tinggal klik OK. Nanti akan keluar datanya. Ini adalah data untuk uji autokorelasi kali ini. Di sini ada 10 nama bank, ada keuntungan, ada aset, dan juga ada harga saham. Kita ke variabel view-nya. Desimalnya kita nolkan. Lalu sudah, kita ke data view lagi, lalu kita langsung ke analyze, regression, linear. Dependennya kita taruh atau kita pilih keuntungan, dan independennya kita pilih aset dan juga harga saham. Kita ke statistik. Lalu karena yang pertama ini kita akan uji autokorelasi Darwin-Watson, jadi Darwin-Watson-nya ini kita checklist, lalu juga kita checklist yang collinearity diagnosis. Kalau sudah, kita continue, lalu kita klik OK. Nanti akan keluar output. Oke, di sini untuk pengujian autokorelasi menggunakan uji Darwin-Watson, kita lihat di tabel model summary. Lalu kita lihat di Darwin-Watson-nya ini. Di sini itu hasilnya 1,870. Oke, langkah selanjutnya 1,870-nya ini kita pindahkan dulu ke Excel untuk memastikan apakah data ini ada autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi. Kita buka Excel-nya dulu. Kita tulis di sini DW sama dengan 1,870. Lalu selanjutnya kita lihat tabel DW untuk perbandingan dari DW-nya itu. Kita lihat tabel DW di sini. Karena datanya tadi banknya itu ada 10, jadi kita pilih yang N10, lalu kita pilih di K sama dengan 2,
dan di DU. Kita copy paste dulu. Lalu kita balik lagi ke Excel-nya. Kita tulis di sini DU sama dengan kita paste yang tadi. Untuk melihat untuk pengujian autokorelasi Darwin-Watson ini, untuk melihat ada terdapat autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi, kita masukkan rumusnya, yaitu DU lebih kecil dari DW lebih kecil dari 4 dikurang DU. Kita masukkan DU-nya ini 1,6413. Lalu DW-nya ini 1,870. Lalu kita dalam kurung 4 dikurang DU-nya 1,6413. Kita tulis lagi DU-nya ini 1,6413. DW-nya 1,870. Lalu hasil dari 4 dikurang 1,6413 itu hasilnya 2,3587. Oke, sekarang kita lihat agar tidak terdapat autokorelasi ini, yaitu jika D atau Darwin-Watson terletak antara DU dan 4 dikurang DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Kita lihat di sini, DU-nya ini terletak di antara, maaf saya ulangi, DW-nya ini terletak di antara DU dan juga terletak di antara 4 dikurang DU, yaitu DW lebih besar dari DU dan DW ini lebih kecil dari 4 dikurang DU, atau 1,870 lebih besar dari 1,6413 dan 1,870 lebih besar, maaf, 1,870 lebih kecil dari 2,3587. Saya ulangi, 1,870 lebih besar dari 1,6413, lalu 1,870 lebih kecil dari 2,3587, yang artinya untuk uji autokorelasi menggunakan Darwin-Watson tidak terdapat autokorelasi karena Darwin-Watson-nya ini terletak antara DU dan 4 dikurang DU. Jadi, H0-nya itu diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan uji autokorelasi dengan uji rantes. Sebelumnya kita lihat dulu uji rantes itu, penjelasan dari uji rantes. Uji rantes merupakan bagian statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji rantes yaitu, jika nilai signifikan two-tiled-nya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikan two-tiled-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Oke, kita akan langsung masuk ke SPSS-nya untuk membuktikan.
Pertama, kita ke Analyze, lalu kita pilih Regression, kita pilih Linear, di dependennya ini kita pilih keuntungan, dan di independennya kita pilih aset dan juga harga saham. Kita ke Save, lalu di residualnya ini kita pilih Unstandardized-nya. Kalau sudah Continue, lalu kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya kita ke Analyze lagi. Kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita pilih Legacy Dialogs, dan juga kita pilih Runs. Di tes variable list-nya ini, kita pilih Unstandardized-nya. Kalau sudah, tinggal kita klik OK. Nanti akan keluar output baru. Oke, jadi untuk uji autokorelasi menggunakan uji run test, kita lihat di NPAIR test. Di table run test, kita lihat signifikan two-tiled-nya. Tadi itu signifikan two-tiled-nya ada dasar pengambilan keputusan dalam uji run test. Saya akan bacakan lagi. Jika nilai signifikan two-tiled lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikan two-tiled-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Kita lihat di tabel run-test-nya ini, kita lihat signifikan two-tiled-nya. Di sini signifikan two-tiled-nya ini 1,000, yang berarti dia lebih besar dari 0,05. Artinya, jika signifikan two-tiled lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Jadi, untuk uji autokorelasi menggunakan run test, dia tidak terdapat gejala autokorelasi. Jadi, karena nilai signifikan two-tiled-nya ini lebih besar dari 0,05. Jadi, untuk dua pengujian data tersebut, baik menggunakan run test maupun menggunakan Darwin-Watson, untuk data ini tidak terdapat autokorelasi, yang artinya data ini aman. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.